Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat seputar gaya hidup sehat. Halo Sobat Sehat semua, kembali lagi dengan saya Zafira. Jadi kali ini kita akan sedikit berbincang-bincang mengenai upcycle food. Nah, tentunya saya nggak akan sendirian, karena saya akan ditemani oleh narasumber yang tentunya udah nggak asing lagi buat sahabat sehat semua. Beliau adalah Profesor Dr. Hadinsyah MS. Beliau ini adalah Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University, dan juga Ketua Umum dari Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia, dan juga Ketua Umum dari Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Indonesia atau Pergizi Pangan Indonesia. Baik, selamat datang Prof. Hardin. Ya, Jadi kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih Prof, tentang masih berkaitan dengan isu lingkungan juga dengan pangan juga sih Prof. Kan di episode sebelumnya Prof. Hardin juga sempat ngobrol-ngobrol kita tentang emisi gas dari produksi pangan. Nah, terus juga sempat disinggung yang selamatkan bumi ya. Iya, Prof. Dan sempat disinggung juga mengenai tingginya sampah makanan kan ya, Prof. Nah, sebenarnya itu sampah makanan ini asalnya dari mana sih, Prof? Ya, ada beberapa ada yang sifatnya kelembagaan, institusi ya, di hotel, di rumah sakit, di makanan massal, di berbagai pesta ya. Kemudian ada juga yang sifatnya family atau individual. Artinya di rumah tangga terlalu lama simpan di kulkas, tahu-tahu udah expired date, kemudian dibuang gitu ya. Kemudian bisa juga ketika lagi makan sendiri, rasanya tadi nafsunya gimana gitu, habis satu piring dengan ordernya 2 gelas minuman. Ternyata baru makan dikit kenyang ya, Pak? Iya, bukan kenyang, mungkin nggak seperti yang dibayangkan gitu kan, terus nggak habis. Atau tadi minumannya juga tersisa. Dan kalau minuman biasanya bisa minta dikemas ya, dibawa. Tapi seringkali kadang-kadang juga cuek aja ditinggalin gitu kan. Itu kan jadi waste secara individual ya. Kadang-kadang di keluarga bisa jadi juga. Nah, Prof, sebenarnya kan jadi itu ada inovasi gitu, Prof. Jadi dimana kita tuh bisa melakukan upcycle. Jadi sering disebutnya upcycle food. Jadi itu supaya untuk mengurangi food waste tadi, Prof. Nah, bagaimana sih pendapat Prof. Hardin mengenai recycle atau upcycle tadi, Prof? Ya, sebenarnya itu pada tatanan industri ya, bagaimana merecycle pangan-pangan menjadi produk pangan yang lebih berkualitas lagi, bisa menambahkan ingredient, menambahkan cita rasa, menambahkan sehingga dia bisa tahan lama lagi, bisa jadi ditepung. Ya, kalau tadi dia berupa padatan, bisa sebaik untuk manusia selagi itu safe, tapi pada umumnya bisa digunakan untuk pakan ternak gitu ya, dan juga untuk pupuk dan lain sebagainya. Tapi yang penting bagaimana dia jadi bernilai ekonomi lagi gitu ya, dan ekonominya biasanya akan lebih baik, apalagi ini skala industri skala besar gitu ya. Jadi biasanya kan ada di industri ya, ada pangan tertentu sudah expired. Nah itu kan harus ditarik ya, nggak bisa lagi diperjualbelikan. Beda dengan kalau misalnya tertulis best before ya. Kalau best before sebenarnya kan misalnya best before sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 29 Agustus. Ya, berarti sebenarnya itu masih bisa dikonsumsi. Saat ini gitu. Besok lusa masih bisa dikonsumsi kalau best before. Kalau expired date itu kan by definisi ya hari itulah hari terakhir gitu kan. Sebenarnya karakteristik pangannya masih dari sisi dia sumber energi, sumber protein, mungkin ada kalau vitamin, ada yang sedikit berkurang, atau mungkin cita rasa masih sedikit berubah, tapi dia masih safe, aman gitu dikonsumsi ya. Nah kalau itu ditarik dari pasaran yang expired, itu kan bisa dimanfaatkan lagi. Kalau dia tadi susu bisa dibubukin dengan cara ditambah tepung apa, bisa untuk makanan ternak, bisa pencampur untuk makanan kucing dan sebagainya gitu ya. Tapi diindustrialisasi lagi, tetap aman gitu ya, aman buat ternak, aman buat kucing, aman buat ayam, aman buat makanan ternak gitu. Produsennya juga taat. Iya. Tapi bisa juga dia waste itu bukan waste karena expired date. Jadi misalnya suatu industri pembuatan jus, orang membuat jus industri wine juga, jus anggur, wine, itu kan ada ampas, ada biji-biji yang kaya antioksidan di dalam biji anggur, ya. Nah itu sendiri bisa
instead of itu jadi pupuk ya di perkebunan anggur, tapi itu bisa diolah, di upcycle menjadi produk yang lebih tinggi nilainya. Ya, kan kita bisa lihat sekarang ada satu jenis jus campuran dari berbagai komponen. Ada juga suplemen campuran dari beberapa suplemen herbal ya, berbagai komponen dari tanaman, dari biji, termasuk biji anggur misalnya. Jadi yang tadi nggak dipakai dari wine itu bisa dibuat. Ya tadi mungkin dipakai untuk pupuk ya, tapi kan nilainya rendah. Iya, kalau bisa Tapi kalau di suplemen herbal ya dengan tadi kaya antioksidan, ditambah lagi dengan serat yang lain dan lain sebagainya, atau antioksidan dari kalau dia ada industri orange ya. Jadi misalnya bulir-bulir orange ya, yang ampas itu kalau direndam lagi kan dia terisi lagi jadi bulir ya. Itu bisa lagi jadi sumber serat pada minuman lainnya, dan itu di pasaran ada sekarang kan. Jadi bikin produk baru lagi ya Prof? Jadi bikin produk baru karena dia fresh sebenarnya kan. Ketika buat orange cairannya terpisah, ada bulirnya berupa ampas, begitu itu dilarutkan air dia bisa menggembung lagi kan jadi bulir-bulir. Dan itu bisa ditambah vitamin C ya, bisa ditambah dengan sesuai dengan kira-kira nih diarahkannya ke kemana seleranya gitu ya. Bahkan nilai jualnya bisa lebih dari produk aslinya ya Prof? Iya, bisa jadi. Nah tapi kan nih Prof, di sisi lain kayak ada orang yang menganggap itu tuh makanan sisa gitu Prof, jadi sisa dari produksi. Nah itu kan kadang masih ada pro kontranya, jadi kadang-kadang yang seperti itu tuh nggak dicantumin gitu kan kalau ini tuh sisa produksi. Tapi di sisi lain ada juga masyarakat yang suka gitu Prof. Jadi tuh wah ini hasil recycle nih, saya mau beli gitu karena cinta lingkungan. Ya, dari beberapa kajian memang hampir 75% orang belanja tuh nggak baca label ya. Dan memang tidak dikatakan di label bahwa ini produk recycle kan, enggak. Jadi misalnya untuk kasus pada orange tadi, bulir jeruk ya, itu kan yang dikatakan mengandung sekian persen bulir jeruk. Terus ditambah air, ditambah vitamin C, ditambah apa, kemudian pewarna yang aman supaya dia seperti kuning jeruk lagi gitu kan. Jadi itu hak konsumen ya, tapi yang jelas dia lolos pada badan yang berwenang mengatur regulasi di negaranya. Kalau ini tadi impor bulirnya dari China atau dari US, pasti masuk ke Indonesia, itu pasti ada screeningnya regular. Kemudian ketika jadi produk, dia kan harus daftar BPOM ya. Dan BPOM sudah nulis sana BPOM RIMD nomor sekian, berarti sudah ada pre-marketing assessment, wah ini aman gitu kan. Bahwa ada rasa geli, rasa oh ini sebenarnya ini kan sisanya jus bulir-bulir ini itu kembali kepada persepsi konsumen ya. Tapi kadang-kadang rasa nyaman di lidah mengalahkan persepsi tadi. Iya sih, yang penting enak aja diminum. Kemudian sebagai konsumen itu berarti tadi udah dipastikan kalau misalnya asalkan produsen itu taat regulasi berarti sudah bisa dipastikan aman dan bisa dikonsumsi gitu. Iya kan ada tandanya di sana. Kalau dia produk impor kan makanan ML kan, kalau dia produk dalam negeri BPOM MD nomor sekian. Ya kemudian dicek lagi tentang expired date ya. Terus kemasannya tidak aneh-aneh gitu ya, udah ada yang peot, bocor dan sebagainya. Jadi intinya sebenarnya ketika produk tadi udah dijamin aman, beredar, ya saya kira buat konsumen itulah pembelaan dari pemerintah ya, buat masyarakatnya. Baik nih Prof, terima kasih banyak nih. Nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan topik yang lainnya ya Prof. Baik, terima kasih banyak Prof Hardin sudah hadir dan memberikan banyak banget informasi buat kita semua. Sama-sama Zafira. Nah, sahabat sehat, gimana tadi pembicaraan dengan Prof Hardin? Seru banget kan? Nah, jangan lupa untuk nantikan episode Lini Podcast selanjutnya. Sampai jumpa!